Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, Bapak-bapak, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, ya masih tentang cara bersyukur kepada Allah. Pada bulan yang lalu pertemuan kita sampai penyampaiannya baru sampai kepada Paman an'ama alaihi malikun minal mulki bisai'in dan seterusnya. Jadi dia itu ya mempersekutukan Allah di dalam kenikmatan, ya, bahwa israkun bihi bin nikmah. Ya, sampai di situ penjelasannya. Malam hari ini kita lanjutkan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Ini lawannya, ya, kalau tadi itu mempersekutukan Allah karena dia melihat kepada perantara, ikut campur di dalam mempermudah nikmat tersebut sampai kepadanya, ya, maka dia itu mempersekutukan Allah di dalam nikmat. Jadi kalau kita di dalam mendapatkan nikmat, kita meyakini bahwa perantara itulah ikut campur di dalam mempermudah nikmat itu sampai kepada kita, maka kita itu telah mempersekutukan Allah di dalam kenikmatan. Jadi kita kalau seandainya bergembira itu hanya kepada Allah yang memberi kenikmatan, bukan kepada yang lainnya. Adapun perantara adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang memaksanya, ya, untuk menjadi perantara. Kita lanjutkan. Na'am la yaguddu min tauhidihi fi haqqil maliki wa kamali syukrihi. Ya, jelaskan di sini kata Imam Ghazali, ya, dia tidak memejamkan mata dari pengesaannya dalam hak Allah dan kesempurnaan syukurnya. Ayyaran ni'matal wasilata ilaihi bitauqi'ihi alladzi katabahu biqalamihi, bahwa ia melihat kenikmatan yang sampai kepadanya dengan tanda tangannya yang dia tulis dengan penanya, wa bil qadidi alladzi katabahu alaihi, dan dengan kertas yang dia tulis atasnya, fa innahu la yafrahu bil qalami wal qadidi, dan dia tidak bergembira dengan pena dan kertas, wala yashkuruhuma, dan tidak bersyukur kepada keduanya, li annahu la yasbutu lahuma dakhulan min haitsuhuma mawjudani bi anfusihima, bahwa dia tidak menetapkan pena dan kertas ikut campur dari segi keduanya itu adanya dengan sendirinya, bal min haitsuhuma muskaramin tahta qudratil maliki, bahkan dari segi keduanya dipaksa di bawah kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa taala,
wa qad ya'lamu anna al-wakila musila wa qazina aidan mutarani min jahtil maliki bil isali dan kadang-kadang dia mengetahui bahwa wakil yang menyampaikan dan pemegang gudang itu dipaksa dari pihak raja dia menyampaikan wa annahu law raddal amra ilaihi, dan bahwasanya jikalau perkara itu dikembalikan kepada wakil walam yakun min jahatil maliki, dan tidak dari pihak raja irhaqin wa amri jazmin, paksaan dan perintah yang kuat yakhofu akibatuhu, yang dia takut akibatnya, lama salima ilahi syai'an, maka wakil itu tidak akan memberikan kepadanya suatu apapun. Fa iza alfa zalika, maka apabila dia telah mengetahui yang demikian, kana nazruhu ilal qazinil musiri kana nazruhi ilal qalami wal kagidi, maka pandangannya kepada pemegang gudang yang menyampaikan seperti pandangannya kepada pena dan kertas. Fala yurisu zalika syirkan fi tauhidi, maka dia tidak mempersekutukan Allah di dalam tauhidnya, min idapatin nikmati ilahi min ilal maliki, dari penyandaran nikmat kepada raja yang menyampaikan nikmat itu. Ini lawannya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia melihat kepada wasilahnya, ya, kepada perantaranya, sedangkan ini dia tetap berkeyakinan kepada Allah. Allah lah yang menyampaikan nikmat itu kepadanya. Adapun wakil atau perantara adalah Allah yang mengadakannya atau Allah yang menciptakannya. Nah, demikian penjelasannya yang kedua ini. Wa kadzalika man arafa Allah taala wa arafa ablahu, demikian pula barang siapa yang telah mengenal Allah taala dan telah mengenal perbuatannya, alima anasam sawal qamar wa nujuma muskharatun bi amrihi kal qalami masalan fi yadil katibi, maka dia mengetahui bahwasanya matahari, bulan dan bintang-bintang dipaksa dengan perintahnya seperti pena umpamanya pada tangan penulis. Fa innal hayawatil lati lahal ihtiyaru muskharatun fi nafsi ihtiyariha, dan sesungguhnya binatang-binatang yang mempunyai kemauan itu dipaksa, ya, di dalam diri kemauannya. Fa inna Allah ta'ala huwal musallitul lidawa'i 'alaiha, karena Allah yang menguasai dorongan-dorongan atas binatang itu, litab ada saat abad, untuk berbuat baik, baik dia maupun menolak. Kal khazinil mutarri alladzi la yajidu sabilan ila mukhalafatil maliki, seperti penjaga gudang yang dipaksa, yang tidak menemukan jalan untuk melawan perintah raja. Wala qala wa nafsuhu, dan jikalau dibiarkan ya pada dirinya, lama'at pakazaratan mimma piyadin, niscaya dia tidak akan memberikan kepadamu sebiji zarah, ya, sebiji sawi dari apa yang ada di tangannya. Fakulu man wasala ilaika, maka setiap orang yang menyampaikan ilaika nikmata, maka setiap orang menyampaikan nikmat kepadamu minallah, dari Allah Ta'ala, ala yadihi fahuwa muttarun iza salatallahu alaihi iradati wa hayyaja ali dawa'i wal qafi nafsi khairahu fid dunya wal akhirah ayyutiyaka. Jadi setiap orang yang menyampaikan nikmat kepadamu dari Allah Ta'ala melalui tangannya, maka dia itu dipaksa, karena Allah lah yang menguasai iradah, karena Allah telah menguasakan iradah kepadanya dan mengobarkan dorongan-dorongan dan menjatuhkan dalam dirinya bahwa kebaikannya di dunia dan di akhirat karena memberi kepadamu. Jadi dorongan si wakil wasilah itu, ya, karena ada petunjuk dari Allah, dia berbuat baik, ya, karena memberikan kepada orang lain, ini dalam harta ini umpamanya, ya, maka kebaikannya itu akan mendapat, ya, nilai di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan janji Allah. Ya, kalau kita mendapatkan harta, ya Allah baik beri balasan sampai dengan 700 kali lipat di dunia ini, ya.
dan di akhirat ya dengan balasan surganya Allah Ta'ala. Ma'atoka wa an gardahul maqsudu indahu fil hali wal mala la yasul ila bihi. Apa yang diberikan kepadamu, yang maksudnya, yang dimaksudkan padanya di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang, la yasul ila bihi, tidak akan berhasil kecuali dengan demikian. Itu penjelasan Imam Ghazali ya tentang ya pemberian nikmat kepada seorang hamba. Ya begitulah prosesnya ya, dari Allah ya, Allah menganugerahkan nikmat, tapi ada perantara yang menyampaikan nikmat itu kepada manusia, pada siapa yang dia kehendaki. Tapi begitu kita mendapat nikmat, jangan kita bergembira kepada si pemberi nikmat atau kepada nikmat ya, kita gembiranya kepada yang memberikan kenikmatan. Nanti ada lagi nanti penjelasannya ya. Kita bersyukur kepada Allah itu kan dengan hati, dengan anggota badan, dan dengan lisan. Ini hal ini ya kita lakukan dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bila mana hal ini kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, insya Allah nikmat tersebut akan ditambah-tambah oleh Allah. Nah sekarang kita timbul pertanyaan, kita merasa sudah banyak ya menginfakkan harta di jalan Allah, tapi kok nggak ada tambahan nikmat dari Allah. Ada apa gerangan ya? Mungkin cara bersyukurnya yang belum pas barangkali. Wa ba'da an khalaqallahu lahu hadzal i'tiqada la yajidu sabilan ila tarkihi. Setelah Allah menciptakan keyakinan-keyakinan padanya, maka tidak ditemukan jalan untuk meninggalkannya. Bahwa izan innama yu'tika li ghardi nafsihi. Jadi dia sesungguhnya ya, maksudnya Allah sesungguhnya memberikan kepadamu karena maksud dirinya. Jadi karunia yang Allah berikan kepada hambanya adalah karena maksud dari Allah. Allah yang bermaksud untuk berikan nikmat kepada si hamba tersebut, bukan maksud dari kita. Ya, maka di sini jelaskan selanjutnya. La li ghardika, ya, bukan karena maksudmu. Jadi setiap anugerah yang Allah anugerahkan kepada manusia karena maksud dari Allah, bukan karena maksud dari kita. Nah, itu sebabnya ya, setiap kita bermohon kepada Allah belum tentu yang Allah berikan sesuai dengan keinginan kita. Ini baru harus kita pahami. Karena Allah itu memberi karena maksudnya dia, bukan maksudnya kita. Ya, Allah yang Maha tahu apa yang kita butuhkan. Itu sering terjadi, kita bermohon sesuatu ya kan, tapi kok belum Allah berikan sesuai dengan keinginan kita. Berarti ada, karena Allah yang bermaksud memberikan nikmat itu kepada hamba, bukan karena maksud kita. Walau lam yakun garduhu fil ito'i lama a'toka. Jikalau dia tidak ada maksud di dalam memberi itu, lama a'toka, niscaya dia tidak akan memberikan kepadamu. Nah, jadi kalau tidak ada maksud untuk memberikan para hamba, ya dia tidak akan berikan. Walau lam ya'lam anna manfaatihi fi manfaatika. Jikalau dia tidak mengetahui bahwa manfaatnya ada pada manfaatmu, lama naf'uka, niscaya dia tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Bahwa izan innama yatlubu naf'a nafsihi binaf'ika. Jadi dia sesungguhnya mencari manfaat dirinya di dalam memberikan manfaat kepadamu. Jadi manfaat yang Allah berikan kepada manusia ya adalah untuk manfaat Allah, karena maunya Allah demikian, bukan maunya kita. Nah, ini yang perlu kita sadari betul ya. Setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah keinginan Allah, adalah apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang kita maksud ya tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami betul dalam masalah nikmat ini. Walaisa man umun alaika, dan bukan memberikan kenikmatan kepadamu. Bal takhuzaka wasilata ila ni'matin ukhra.
tetapi dia menjadikanmu perantara kepada nikmat yang lain, wa huwa yarjuha, yang dia mengharapkannya. Wa innamal ladzi an'ama 'alaika, dan sesungguhnya yang telah menganugerahkan nikmat kepadamu, wallazi sakharahu laka, dialah yang memaksanya untukmu. Jadi Allah menganugerahkan nikmat itu, ya, perantara yang Allah ciptakan, yaitulah yang Allah dorong untuk menyampaikan nikmat, ya, kepada si hamba itu tadi. Karena kita tidak bisa langsung menerima dari Allah, ada perantara. Allah itu maha gaib, ya, ada perantara yang Allah ciptakan, ya, manusia dan yang lainnya. Ya, yang lainnya contohnya apa? Ya, malaikat. Ya, contohnya seperti yang terjadi pada Siti Maryam. Begitu Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrabnya, beliau melihat ada makanan di hadapan Siti Maryam. Ya, ditanya oleh Nabi Zakaria, ya, dari mana makanan ini? Dijawab oleh Siti Maryam, ini makanan dari Allah. Siapa yang ngantarin? Ya, malaikatnya Allah. Nah, itu Pak, makanya yang ngeliatin dia, ya itu tadi contohnya malaikatnya Allah. Karena itu kelasnya kan udah beda dengan kita, ya. Ya, Siti Maryam itu orang yang ahli ibadah, yang sangat dekat dengan Allah sehingga mencapai derajat waliullah, ya, dicintai oleh Allah. Nah, Allah anugerahkan anak tanpa ayah, ya. Jadi Siti Maryam, ya, punya anak Nabi Isa alaihissalam, ya, tanpa ayah, untuk menguji manusia bagaimana nanti manusia di akhir zaman ini. Ya, ternyata ya terbukti. Ada yang meyakini Nabi Isa itu adalah putranya Allah, bahkan diyakini Allah. Nah, itu katanya itu adalah apa namanya, reinkarnasi, ya, Allah itu mewujud kepada Nabi Isa. Nah, itu keyakinan orang yang di luar Islamnya. Ya, kalau seandainya Masya Allah zatnya aja sudah beda, ya nggak mungkin bisa menyatu dengan makhluk manusia itu. Ini kalau kita menggunakan akal sehat kita, ya, tapi kembalilah itu akidah masing-masing lah, ya. Lakum dinukum waliyadin. Wa alqafi qalbihi minal itiqadati wal iradah, dan menjatuhkan ke dalam hatinya keyakinan-keyakinan dan iradah-iradah, ma sarabihi mutarran ilal isali ilaika, ya, apa yang membuat dia terpaksa untuk memberikan kepadamu. Fa'in arabta umurah kadzalik, apabila kamu telah mengenal perkara demikian, faqad araftallaha ta'ala, maka kamu telah mengenal Allah, telah bermakrifat kepada Allah. Jadi kalau kita memahami proses nikmat itu sampai kepada kita, ya kan, beginilah prosesnya. Dari Allah ada perantara menyampaikan, kemudian sampai nikmat itu kepada Allah, kemudian kita bergembiranya bukan kepada perantara, bukan kepada nikmat, tapi kita bergembiranya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi si pemberi nikmat itu tadi, ya. Wasilah itu, ya, kalau seandainya dia manusia, ya wajarlah kita berterima kasih kepadanya, tapi hati kita tetap bergembira kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Faqad araftallaha ta'ala, ya, jadi telah bermakrifat kepada Allah. Wa arafta fa'lahu, dan kamu telah mengenal perbuatannya. Wa kunta muwahidan, dan kamu menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Wa qadarta ala syukrihi, dan kamu mampu untuk bersyukur kepada Allah. Bal kunta bihazil ma'rifati muwajar bimujaradihya, bahkan kamu dengan semata-mata marifat ini syakiran, adalah menjadi orang yang bersyukur, ya. Bal kunta bihadzil marifati bimujaradiha syakiran, bahkan kamu dengan semata-mata marifat ini kamu telah menjadi orang yang bersyukur. Jadi bila mana kita telah mengetahui persis, ya, telah mengenali betul, ya, bagaimana proses nikmat itu sampai kepada manusia, ya, maka kita telah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walizalika qala Musa alaihi salam fi mujadatihi fi munajatihi,
Karena itulah Nabi Musa alaihissalam di dalam munajahnya berkata, Ilahi Tuhanku, khalaqta Adam, engkau telah menciptakan Adam biyadika dengan tangan engkau, wa fa'alta dan engkau telah berbuat dan telah berbuat, wa kaifa syukruka, bagaimana bersyukurnya kepada engkau. Nah, Nabi Musa nanya kepada Allah, ya, bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Kemudian dijelaskan oleh Allah dengan kalamnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Baqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, i'lam, ketahuilah, anna kulla zalika minni, bahwa semua itu dariku, fakanas ma'rifatu syukran, maka ma'rifatmu, ya, tentang nikmat-nikmat tersebut adalah bersyukur, adalah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi kita dengan mengenali proses nikmat itu sampai kepada manusia, ya, kita termasuk orang yang sudah bersyukur kepada Allah. Ya, kalau seandainya kita betul-betul memahami nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati kita meyakini Allah yang memberikan nikmat, ya, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita lakukan dengan anggota badan kita, yaitu dalam perbuatan, dalam amal-amal soleh. Kalau bentuk harta kita belanjakan di jalan Allah, ya, kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Kemudian sholat ini juga termasuk nikmat dari Allah. Ini perlu kita sadari betul. Sholat, puasa, semua ibadah yang Allah wajibkan pada manusia itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan ini nikmat yang paling besar nantinya. Nanti dalam penjelasannya ada dijelaskan bahwa inilah nikmat yang paling besar, ya, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena inilah yang akan mengantarkan seorang hamba itu kepada surganya Allah. Ya, ini nikmat. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan melaksanakan ibadah-ibadah itu karena bersyukur kepada Allah. Ya, kalau ibadah itu sudah kita tunaikan dengan rasa bersyukur pada Allah, niscaya insya Allah ibadah itu tidak terasa berat kita tunaikan. Ya, karena kita mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah-ibadah yang kita tunaikan tersebut. Faizan la tashkuru illa bi an ta'rifah annal kulla minhu. Jadi kamu tidak akan bersyukur kepada Allah kecuali dengan mengetahui bahwa semuanya nikmat-nikmat itu adalah dariku, ya, dari Dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in khalajaka raibun fi hadza, dan apabila dan dengan mengetahui keraguan, dan bila mana diketahui keraguan masuk di dalam hatimu, lam takun arifan bin nikmati wala bil mun'imi, niscaya engkau tidak akan mengenal, ya, tentang nikmat dan tentang yang memberikan kenikmatan. Fala tafrahu bil mun'imi wahidihi, maka kamu tidak akan bergembira kepada si pemberi kenikmatan yang maha esa, bal bi ghairihi, dan juga dengan yang lainnya. Wabi nuqsani ma'rifatika, dan dengan kurangnya ma'rifatmu, ya, tentang nikmat itu tadi, yang kusu haluka fil parhi, maka berkurang keadaanmu di dalam bergembira, di dalam kebahagiaan. Wabi nuqsani parhika, dan dengan kurangnya kegembiraanmu, yang kusu amaluka, maka berkurang pula amal perbuatanmu. Jadi dengan berkurangnya kita dengan memahami nikmat-nikmat Allah, maka kita menjadi orang yang berkurang keadaannya dalam kegembiraan, ya, kepada Allah yang memberikan kenikmatan. Nah, bila mana kegembiraan itu berkurang, maka amal perbuatan kita pun akan berkurang, ya, sehingga kita, ya, banyak yang terjadi. Apa yang terjadi? Punya harta yang enggan mengeluarkan, ya, hak-hak orang yang berhak menerimanya, tidak mau dibelanjakan di jalan Allah. Karena itu tadi, karena kurangnya mengenal nikmat itu tadi. Wa hadza bayanu hadzal aslu, maka inilah penjelasan yang pokok. Ya, ini sudah selesai penjelasan tentang pokok yang pertama, ya, di dalam hakikat syukur, yaitu ilmu. Ya, jadi ilmu sudah selesai kita bahas. Nah, kita sekarang masuk pada yang kedua. Bab 3 masih ada 20 menit lagi.
Al-aslu sani, pokok yang kedua. Al-halul mustamadatu min asil ma'rifah. Nah, ini sekarang keadaan, ya. Jadi syukur itu tersusun dari 3 hal. Ini saya mulai lagi dari yang awal, ya. Yaitu pertama ilmu melahirkan keadaan, kemudian keadaan melahirkan amal perbuatan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu keadaan. Karena barangkali ada yang baru mengikut pengajian, ya, perlu saya sampaikan lagi. Jadi membahas syukur itu, yaitu tersusun dari 3 hal. Pertama ilmu, kemudian yang kedua hal keadaan, yang ketiga amal perbuatan. Ilmu melahirkan, ya, mewariskan kepada keadaan, kemudian keadaan mewariskan kepada amal perbuatan. Nah, sekarang yang kedua, yaitu pokok yang kedua, al-halul mustamadatu min asil ma'rifah, yaitu keadaan yang didasarkan dari pokok ma'rifah, ya, dari pokok ilmu tadi. Wawal farhu bil mun'imi, yaitu kegembiraan atau kebahagiaan kepada si pemberi kenikmatan. Ma'a hajatil khudu'i wal tawadu, disertai sikap tunduk dan tawadu. Wa huwa aidan fi nafsi syukrun, itu juga termasuk di dalam dirinya syukur kepada Allah, ya, sikap tawadu, tunduk, patuh, ya, gembira kepada si pemberi kenikmatan, itu juga termasuk bahagian daripada syukur kepada Allah. Ala tajarudihi kama anal ma'rifata syukrun, sebagaimana bahwa ma'rifat itu juga syukur kepada Allah. Jadi kita mengenal, ya, nikmat-nikmat tersebut, bagaimana dari mulai prosesnya, ya, berprosesnya nikmat-nikmat itu sampai kepada kita mengenal itu secara sempurna pengenalannya, maka kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Walakin inama yakunu syukron, tetapi sesungguhnya menjadi bersyukur kepada Allah idza kana hawiyan syartahu, apabila memenuhi syaratnya. Nah, bagaimana syaratnya? Wa syartuhu, dan syaratnya ayakunu parhuka bil mun'imi la bin nikmati wala bil an'am. Syaratnya adalah kegembiraanmu kepada si pemberi kenikmatan. Nah, itu Pak. Jadi harus kepada yang memberikan nikmat, ya, kita bergembiranya. La bin nikmah, bukan kepada nikmat. Ya, kita dapat harta, bukan gembiranya kepada harta itu, tapi kepada yang memberinya. Itu maksudnya. Wala bil an'am, dan bukan pula pada pemberian kenikmatan. Ya, pemberian itu maksudnya waktunya, ya, berprosesnya. Ya, bukan pada itu kita gembiranya. Wala ala hadza ya'taziru 'alaika fahmuhu, dan mungkin ini sulit bagimu memahaminya. Nah, jadi makanya diperjelas oleh Imam Ghazali dengan memberikan contoh. Panatribu laka masalan, maka kami membuat perumpamaan bagimu. Panakulul malikul ladzi yuridul khuruja ila safarin, maka kami berkata, raja yang menghendaki keluar untuk melakukan suatu perjalanan, fa'an ama biparsin ala insanin, lalu dia menganugerahkan seekor kuda kepada manusia, yatasawaru ayyafrahal mun'ami alaihi bil parsi bin salasati aujihin, ya, akan tergambar bahwa orang yang dianugerahi nikmat dengan kuda itu bergembira dari 3 segi. Ya, dia mendapatkan kuda. Nah, orang itu terbagi 3 golongan. Ya, orang yang dianugerahi kuda oleh raja tadi itu akan terbagi menjadi 3 golongan. Ini maksudnya analoginya Pak, ya, dibikin analogi oleh Imam Al-Ghazali. Ahaduha, yang pertama, ayyabroha bil parsi min haitsu anal parsun wa innal malun yantafi'u bihi wa markubun wafiku arduhu wa innahu jawadun nafisun wa hadza farhun man la hazun lahu bil maliki. Pertama, ia bergembira
dengan kuda, di mana kuda itu adalah harta yang bermanfaat, yang dapat dikendarai sesuai dengan keinginannya, dengan sesuai dengan maksudnya. Dan kuda itu adalah barang yang bagus dan berharga. Kegembiraan ini tidak membahagiakan bagi si raja. Bal garduhul farsu pakot, tapi maksudnya hanya kuda semata. Jadi orang itu gembira dengan kuda itu aja, ya, dengan nikmat itu saja. Walau wajadahu fi sahrain, jikalau dia mendapatkan kuda itu di padang pasir, fa akhazahu, lalu dia mengambilnya, lakana parhuhu mislu zalikal farhu. Saya, ya, dia bila mana dia menemukan kuda itu di padang pasir, maka dia akan mengambilnya, niscaya kegembiraannya sama dengan kegembiraan yang tadi, hanya kepada kuda semata, ya. Jadi hanya dengan nikmat itu aja dia gembiranya, lupa dia kepada si pemberi nikmat. Nanti akan ada penjelasan bagaimana yang pertama ini masuknya dalam syukur. Nah itu Pak, itu yang pertama, ya, yang tergambar itu. Jadi orang yang mendapatkan nikmat, ya, dia gembira dengan nikmat itu semata, bukan kepada yang memberikan kenikmatan, ya. Oh, iya itu. Asani, yang kedua, ayat rohabihi la min haisu annahu farsun, dia bergembira dengan dianugerahi kuda, tapi tidak dari kudanya, ya. Dia bergembira dengan mendapatkan nikmat itu tadi, tapi bukan dari kudanya dia bergembira, bukan karena kudanya dia bergembira, itu maksudnya. Bal min haitsu tastadilu bihi ala inayatil maliki, tetapi dia bergembira karena ditunjukkan, ya, bahwa raja telah menolongnya, bahasa fakotihi alaihi, dan raja, ya, kasih sayang kepadanya, wahtimamihi bijanibihi, dan menyampaikan yang dimaksudnya. Hatta law wajada hazal farsu fi sahrain, jikalau dia mendapati kuda itu di padang pasir, aqtahu ghairul maliki, atau ada orang yang memberinya yang bukan dari raja, lakana la yafrahu bihi aslan, niscaya dia tidak akan gembira sama sekali, ya. Listirunadihi, karena dia tidak butuh kepada kuda itu tadi. Wa istaqarhi, dan dia memandang hina kepada kuda itu. Bil idopati ila matlubihi min ayil mahali fi qalbil maliki, ya, dengan dibandingkan kepada yang dicarinya, yaitu memperoleh tempat di hati raja. Nah itu Pak, itu yang kedua. Kalau yang tadi dia senangnya dengan kuda itu tadi, dengan nikmat itu tadi, hanya itu aja dia senangnya dengan nikmat itu. Dia lupa pada yang memberikan kenikmatan. Nah, kalau yang kedua ini dia ingin mendapatkan tempat di hati raja. Ya, ini kan analoginya, ya, dibuat oleh Imam Ghazali, dengan mendapatkan tempat di hati raja, ya, dengan melayani raja, ya, bepergian, ya, ingin mendapatkan tempat di hati raja, itu yang diinginkannya, bukan dia gembira dengan si kuda itu tadi. Kemudian yang ketiga, ayabraha bihi liyarkibahu liyakhruja fi khidmatil maliki, dia bergembira dengan memperoleh kuda karena kuda itu bisa dikendarainya untuk keluar melayani raja. Nah ini yang tingkat tinggi ini. Ini kalau saya jelaskan aja, ya, secara langsung diterjemahkan. Yang tingkat ketiga ini, dia itu, ya, dengan nikmat yang diperolehnya itu, dia ingin, ya, menyaksikan kekuasaan Allah, ingin melihat
ya ingin dekat dengan Allah, yaitu kesimpulannya begitu, ya. Bukan hanya sekedar mendapat nikmat tersebut, ya, tapi dia ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, ya, menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau seandainya dia diberikan pilihan, ya, dengan menjadi menteri tapi jauh dari raja, atau dia tidak jadi menteri tapi dekat dengan raja, apa yang pilihnya? Dia memilih dekat dengan raja. Enggak jadi menteri pun enggak masalah, tapi saya dekat dengan raja, saya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Ya, dari 3 derajat, dari 3 hal ini dijelaskan di sini. Palula, yang pertama, yang tadi senang dengan nikmat kuda tersebut, tidak pada si pemberi nikmatnya. La yadkhulu fiha makna syukri asolan, dia tidak masuk di dalam arti syukur sama kali. Jadi karena dia dapat nikmat, dia gembiranya dengan nikmat itu semata, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sering terjadi, Pak, dalam kehidupan kita. Ya, kita ada merasa, ya, banyak bersedekah, tapi ternyata ingin pamer umpamanya. Bukan ingin dilihat oleh Allah, ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, sehingga apa yang terjadi? Enggak ditambah nikmat tersebut. Itu maksudnya. Makanya perlunya kita memahami masalah syukur itu begitu, agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna zara sahibaha maksurun alal parsi wa parhuhu bil parsi la bil muqti wa hadza hallu kullaman farha bi ni'mati min haitsu inhal azazati wa muwaffaqati li ghordihi wa huwa ba'idun an makna syukri. Karena sesungguhnya dia melihat, ya, karena pemiliknya atau orang yang pertama ini tadi itu pandangannya terbatas hanya kepada kuda, dan kegembiraannya juga hanya kepada kuda, bukan kepada yang memberi. Nah, keadaan ini, ya, semuanya karena gembira dengan nikmat, ya, di mana nikmat itu, ya, dia mendapatkan kuda dan merupakan kelezatan yang sesuai dengan maksudnya, yang sesuai dengan keinginannya. Bahwa ba'idun an makna syukri, maka dia itu jauh dari arti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh golongan yang pertama, Pak. Ya, jadi kalau seandainya kita dapat nikmat, ya, senangnya kepada nikmat tersebut. Nah, itulah digolongkan dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 7 menit lagi. Ya. Apa dikasih kesempatan, Pak Haji? Masih ada 7 menit. 6 menit. Ya. Ya, baru selesai yang pertama, ya. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, mungkin dari apapun yang disampaikan tadi, apakah kita itu singkatnya menjadi orang yang menerima diberikan nikmat tapi tidak lupa, tapi kita lupa dengan siapa yang memberinya, atau kita menerima nikmat dan juga kita ingat kepada yang memberinya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan sebelah kiri. Kelihatannya nih enggak ada yang bertanya, Pak Ustadz nih. Sebelah kanan. Baik, kalau memang tiada yang bertanya, kami persilakan untuk diteruskan. Silakan Pak Ustadz. Ya.
5 menit lagi ya. Tambahin aja. Wasaniyah yang kedua. Nah, ini yang kedua Pak. Jadi dia bukan gembira kepada si kudanya, tapi dia bergembira kepada si pemberi nikmat karena dia ingin mendapatkan tempat di hati si pemberi nikmat tersebut. Nah, bagaimana yang kedua ini tadi? Ya, yang ingin mendapatkan tempat di hati raja, di hati Allah ya. Di sisi Allah itu. Dakhilatun fi ma'na syukri min haitsu anhu parhabil mun'imi. Ya, yang kedua ini masuk di dalam arti syukur. Nah, yang kedua itu dapat masuk dalam arti syukur karena dia tidak gembira pada nikmatnya, dia gembira kepada si pemberi nikmat dan ingin mendapatkan hati, ya, ingin mendapatkan tempat di hati si pemberi nikmat. Walakin la min haitsu zatihi. Nah, tapi dia tidak gembira dari zatnya Allah, ya, dari Allah sebagai pemberi nikmat, tapi bukan langsung kepada Allahnya, pada zatnya Allah. Nah, ini bedanya nanti. Kalau yang ketiga langsung dengan zatnya, ya, itu tingkat yang ketiga yang paling tinggi. Itu orang yang benar-benar sudah inkisaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita minimal tingkat yang kedua inilah, ya, dalam mensyukuri nikmat tersebut, ya minimal tingkat yang kedua ini. Kita dapat nikmat, tidak gembira dengan nikmat, ya, tapi kita bergembira pada si pemberi nikmat. Nikmat itu adalah karunia dari Allah, tapi kita bergembiranya kepada si pemberi nikmat. Nah, itu sudah masuk kita golongan orang yang bersyukur pada Allah. Bal min haitsu ma'rifatin inayatihi allati tastasisuhu 'alal an'ami fil mustaqbal. Wa hadza halus sholihin. Nah, jadi tingkat yang kedua ini, inilah keadaan orang-orang soleh. Allazi ya'budunallaha wa yashkurunahu khaufan min iqabihi wa raja'a li sawabihi. Ya, yaitu orang-orang yang menyembah Allah dan bersyukur kepada Allah karena dia takut akan azab Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, Pak. Ya, minimal kita, ya, menjadi orang yang kedua ini, minimal. Ya, kalau yang pertama tadi tidak termasuk dalam orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali tinggal 3 menit lagi. Saya sampaikan lagi satu lagi, ini waktunya nggak cukup, ya, karena yang ketiganya agak panjang penjelasannya, ya. Jadi saya cukupkan sampai kedua ini saja, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita nanti akan menjelaskan yang ketiga, ya, bagaimana tingkatan yang ketiga ini, ya, orang yang orang ketiga ini bergembira, ya, dengan mendapatkan nikmat karena dia, ya, bisa keluar di dalam melayani raja. Nah, itu, dan merasakan sulitnya perjalanan karena dia ingin mendapatkan tempat, ya, di hati raja. Ini yang ketiga. Nah, insya Allah nanti penjelasannya agak panjang, maka saya cukupkan aja penjelasan sampai di yang kedua ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti akan kita jelaskan yang ketiga ini. Baik. Ya, barangkali sampai di sini penjelasannya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.